Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zilaskiasani. Saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih, yang juga suami dari ibu bawang merah, telah meninggal dunia. Jadi, bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang sombong, malas, dan iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkannya. Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain. Dan ia hanya melakukannya sendiri. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan bantuan atau membutuhkan sesuatu, mereka hanya menyuruh bawang putih. Bawang putih tak pernah mengeluhkan nasib buruknya yang ia hadapi. Ia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan tulus. Suatu hari, bawang putih sedang mencuci baju ibu tiri dan bawang merah di sungai. Bawang putih tak menyadari jika sepotong kain milik ibunya itu hanyut di sungai. Ia pun merasa sedih karena berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia akan disalahkan, dihukum, atau bahkan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali ia melihat seseorang di tepi sungai, ia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut, tetapi semua orang tidak melihat di mana keberadaan kain itu. Akhirnya bawang putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang nenek yang sudah sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang putih pun bertanya pada nenek itu apakah ia melihat kain milik ibunya, dan ternyata nenek itu mengaku bahwa ia melihat kain milik ibunya. Nenek itu tahu di mana keberadaan kain itu, tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya kepada bawang putih. Syaratnya, ia harus bekerja membantu nenek itu karena sebelumnya ia terbiasa bekerja keras. Bawang putih pun bersedia membantu nenek itu. Saat hari sudah mulai sore, bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal pada nenek itu. Kemudian nenek itu menyerahkan kain padanya. Karena kebaikan bawang putih, nenek itu pun menawarkan hadiah sebuah labu. Ada dua labu, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih salah satu dari labu tersebut. Kemudian, karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Setelah itu, bawang putih bergegas untuk pulang. Ibu tirinya dan bawang merah sudah sangat marah karena bawang putih pulang terlambat. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi, tapi ibu tirinya masih sangat marah karena bawang putih pulang terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi, ibunya membanting labu itu ke tanah, tapi anehnya ternyata di dalam labu itu ada perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka kemudian merasa akan sangat kaya jika memiliki perhiasan yang begitu banyak. Tetapi karena keserakahannya, mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentaknya. Kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang lebih besar? Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang lebih besar diambil, pasti mereka akan mendapatkan lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah pun mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain milik ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang, dan sampailah ke gua di mana tempat nenek itu tinggal. Namun, tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak membantu nenek itu untuk bekerja, dan ia bahkan dengan arogan memerintahkan nenek itu untuk memberikan labu yang lebih besar. Nenek itu pun memenuhi permintaan bawang merah, yaitu memberikan labu yang lebih besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu yang diberikan nenek itu sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang akan ia dapatkan. Sekembalinya bawang merah ke rumah, ibunya pun menyambutnya. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkanlah ke tanah. Bukan isi perhiasan, melainkan berbagai ular berbisa yang menakutkan yang keluar dari dalam labu.
bawang merah dan ibunya akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini itu salah, dan mereka pun meminta maaf kepada bawang putih. Pesan moral yang bisa kita petik dari dongeng bawang merah dan bawang putih ini adalah janganlah kalian memiliki sifat serakah, karena sifat serakah tidak akan membuat kita bahagia, justru akan membawa kesusahan di masa yang akan datang. Dan bersikaplah rendah hati dan sopan santun kepada semua orang, termasuk kepada orang yang jahat kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.